Cik satu. Baik ibu-ibu, ya untuk session kedua kita ganti posisi karena Kim Yong geus ngantuk pulang dari Karawang. Untuk MC berikutnya, MC kedua kita sambut yaitu Al Ustadz Mulhadi alias Kim Yong Oplet. Tepuk tangan untuk beliau ya. Sallu ala Muhammad. Tari cing bae tadi ibu-ibu baringan nyemkan bae. Ya, entar satu lagi. Adet makan nasi sama ayam geprek. Habis pas saya naik, wah, katanya tuh anak kecil ganteng banget. Cuma yang ngomongnya nenek-nenek, bukan yang perawan. Sehat semua, sehat semua. Alhamdulillah. Bisa dimulai. Abah mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berjuta-juta nikmat. Nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin. Tadi ngapain sekarang? Kalau kata guru saya Kiai Bahrul Hayat dan Ustadz Hafid, yang namanya doa yang baik-baik itu harus bilang mau sehat, mau sehat. Kita ulangi, setuju? Berjuta-juta nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Alhamdulillah walaupun terpaksa. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman kijang inopa, dari zaman dinosaurus sampai zaman virus. Lagi musim tapi udah diangkat sama Allah. Amin, amin. Dari zaman orang-orang pada edan sampai zaman mobil sedan. Alhamdulillah. Mak pernah naik mobil sedan, mak. Boro-boro ya, mak ya. Naik odong-odong aja mabuk. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, ustazah, para sesepuh, bani sepuh yang insya Allah diberikan kesehatan walafiat. Yang saya hormati Saibul Majlis, Saibul Bait, yaitu orang tua saya Bapak Haji siapa? Hasan, yang biasa dipanggil, kalau saya manggilnya Ki Hasan karena punya organisasi dengan beliau namanya Perkumpulan Urang Banten. Dipanggilnya kalau laki-laki Ki, kalau perempuan Nyi. Kita doakan Ki Hasan beserta keluarga besarnya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RT ada, RT RW ada, Bu Lurah tadi ada. Kita doakan Bu Lurah sama Pak Lurahnya biar sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, dan berserta jajarannya biar sehat semuanya. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati guru kita yaitu Al Mukarram Al Ustadz Hafidz As-Saifi. Ada juga guru saya Al Mukarram Kiai Bahrul Hayat yang insya Allah kedua-duanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezeki. Dan jamaah semua yang hadir sini
yang insya Allah diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal. Ini kayaknya lebih baik enakan kacamata dibuka ya. Aduh. Wah, ini perawan expired semua. Nenek-nenek semua ya yang banyak. Perawan 70 tahunan ini kayaknya. Saya tadi pakai kacamata, mata saya jujur masih ngantuk. Baru pulang dari Karawang langsung ke sini. Alhamdulillah, biar nggak kesiangan, makanya saya istirahatnya agak pagian di sini. Insya, Bu, udah kenal sama saya? Udah kenal? Suwe. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul? Serius nggak kenal? Punya TV kagak? Punya? Jual. Ngapain punya TV kagak nonton saya? Saya tayang di RCTI setiap hari. Perkenalkan, nama saya Aldebaran. Mama yang tengah ada yang nyeletuk, si Al Kuntet. Betet bukan sembarang betet, burung betet kejepit kepiting. Kuntet bukan sembarang kuntet, biar saya kuntet pacar Ayu Ting Ting. Ya. Mohon maaf buat nenek-nenek, sudah tutup hatiku untukmu ya. Nenek-nenek, tapi nggak apa-apa kalau nenek-nenek suka sama saya. Yang penting syaratnya satu, masih perawan nenek-neneknya. Ada nenek-nenek yang perawan? Ada. Tuh kalau yang jandanya udah 30 tahun rapet. Insya, perkenalkan, saya biasa kalau di sinetron spesialnya palanya botak, nggak ada rambutnya. Sembarangan tuyul, mana ada tuyul di pengajian. Mabuk saya udah insaf, nggak ngambil duit lagi. Yang saya ambil ATM. Tuyul zaman now. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Meong Oplet. Iya, nama aslinya Mulhayadi, SE, Sarjana Edan. Ya kalau nggak edan nggak dibayar. Itu mah di TV, di sini mah nggak tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa hadir, bisa mendoakan warga kita, tetangga kita, orang tua kita dalam rangka haul yang ke-8 almarhum Bapak Haji Maja binti Haji Asnia. Kita doakan semoga almarhum diberikan tempat di taman-taman surganya Allah dan meninggalnya dulu husnul khotimah, dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, udah pada makan? Suwe, gua doang yang belum. Panas. Tapi insya Allah panasnya kita, sejuknya di jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal. Kita datang selain haul, kita juga mengadakan yang namanya muludan, orang sini menyebutnya. Benar? Kangen nggak muludan? Kangen ya, udah 2 tahun kita nggak muludan, betul? Tapi tahun ini alhamdulillah kita bisa memperingati kelahiran manusia yang paling agung dan diagungkan oleh Maha Agung. Manusia yang paling mulia yang diagungkan dan yang dimuliakan oleh Maha yang mulia, yaitu Maulana Sayyidina Muhammad. Bu, ngaji capek nggak Bu? Pegel nggak Bu? Jujur biar tidak ada dusta di antara kita. Pegel nggak Bu? Capek nggak? Pasti capek, pegel, betul? Pegelan duduk di pengajian apa duduk ikatan cinta nonton? Ini kayaknya korban-korban si Nadine sama Aldebaran nih kayaknya, sama si Elsa. Betul? Pegelan pengajian ya Bu ya. Kadang-kadang pegel, Mbak, jangankan 1 jam 2 jam, miring kanan, miring kiri, maaf blonjor. Betul? Makanya pengajian mah yang laku tembok sama tiang. Gara-gara tembok sama tiang, temen sama temen berantem. Betul? Ngaji mah capek, pegel, ngantuk, karena pahalanya juga
Siapa orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam, pahalanya bagaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan bilang amin. Emang ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah bu? Boro-boro. Jangankan 1000 rakaat, sholat terawih aja yang 23 rakaat milih-milih imam. Betul. Malam ini imamnya misalkan Pak Haji Hasan. Kata si Sarwiti, jangan di sini yuk. Kenapa? Kelamaan. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Nauzubillah min. Tapi orang sini mah ahli ibadah, ahli pengajian. Insya alhamdulillah. Tupat ting-ting. Saya bilang kalau bilang tupat ting-ting jawabnya jos. Ya Bu ya? Bisa? Jos itu doa bidoa. J-nya jamaah, O-nya orang, double S soleh dan soleha. Insya alhamdulillah. Tupat ting-ting. Nih nenek-nenek saya ingetin ya, buat nini-nini kalau bilang josnya jangan kenceng-kenceng. Kemarin saya ngisi di Karawang semalam, nenek-nenek saking semangat saya bilang tupat ting-ting jos kenceng, giginya copot ya. Gigi palsu. Ada yang begitu? Enggak di sini mah ya. Insya emang Pak jujur kalau pengajian yang paling resep ibu-ibu, paling rame ibu di pengajian yang banyak ibu, di kondangan yang banyak, yang ngegosip. Wah, ini kayaknya ratu gosip semua. Kalau ibu-ibu mah luar biasa Pak, emang rajin-rajin. 7 hari, 7 pengajian, 7 majelis taklim, 7 seragam, 7 kreditan. Itu mah di Jakarta. Di sini mah ini Najong sama. Tuh, kalau ibu-ibu mah luar biasa, abu-abu hari ini, besok pink, besoknya lagi coklat. Bapak-bapak mah dari hari Senin sampai hari Minggu batiknya itu-itu saja. Betul. Kadang kancing copot sama istrinya dijahit. Coba bini kita baru 4 kali make, bilangnya apa? Bekas. Betul. Ada ngaji gara-gara seragam baru, giran ditagi dia libur. Ada yang begitu. Tekor ustazah. Nauzubillah min. Tapi emang luar biasa Pak. Kalau ibu-ibu mah tingkat kepeduliannya tinggi. Betul. Beda sama bapak-bapak nih, maaf nih, kalau laki-laki mah pedulinya kurang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau bapak-bapak, contohnya nih, bapak-bapak atau suami kita kalau makan di rumah makan Padang belum tentu ingat istri sama anaknya. Yang bilang betul kayaknya lakinya begitu ya. Kasihan deh gua. Curhat, emang lakinya mana Bu? Bener. Coba kalau ibu-ibu mah luar biasa Pak. Saya mengalami bener. Kalau ibu-ibu mah pedulinya tinggi. Kalau kemana-mana ingat suaminya, ingat anaknya. Anak gua udah makan apa belum? Suami gua udah makan apa belum? Betul. Makanya ibu-ibu mah Pak kemana-mana selalu bawa tas. Nggak tahu dah tuh isinya apaan. Kayaknya ada lemper, ada jeruk, ada salad. Insya alhamdulillah. Tupat ting-ting. Ntar digigiran ditanya sama suaminya, tadi pengisi acaranya siapa? Abang Meong. Tentang apa? Tentang Jos. Terus apa lagi Ustadz siapa? Ustadz Hafiz. Tentang apa? Jos. Kok Jos? Nauzubillah min. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya Bu ya. Karena siapa orang yang menyambung tali silaturahmi, insya Allah akan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan rizkinya, disehatkan badannya. Amin amin ya Rabbal. Tapi siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi, ibadahnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah. Nauzubillah min. Tapi orang sini mah luar biasa, silaturahminya kenceng. Alhamdulillah. Insya tupat ting ting. Kenapa mak? Hati-hati mak. Apanya yang bocor mak?
Lah itu mah bukan bocor mah, disiram sama tenda. Alhamdulillah. Baik, masih banyak pengisi acara ya Bu ya. Siap sampai jam 12. Jam 1 siap. Jam 2 siap. Jam 3 siap. Ini ngundang apa ngontrak? Main siap. Emang mama mah paling demen begini ya. Salah satu datangnya mama datang ke pengajian, satu sebema ngindarin dari tukang kredit. Gila nitip sama anaknya sama suaminya, mau kemana? Mau pengajian. Ntar kalau ada yang nagih bilang pengajian. Ada yang begitu. 7 hari pengajian tukang kredit puyeng. Lewat lagi. Naudzubillah min. Baik, langsung aja ya Bu ya. Nih saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yang tak asing lagi di dunia maupun di akhirat. Namanya makhluk hidup ya. Pasti akan bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Betul. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Lah mulut saya. Emang orang kecil mah pinter. Otak sama pantat deket. Wah. Seneng banget ini. Bu, pakai masker dari jam berapa Bu? Jam 7. Di kebun jeruk tetangga saya, ibu-ibu pakai masker dari jam 5 subuh sampai jam 6 maghrib. Pas dibukanya berkumis. Hati-hati coba Bu, berkumis nggak Bu? Tahu-tahu lagi ngegayam gemplong lagi. Insya baik, saya nggak sendirian. Ini pemain sinetron juga di RCTI, Dunia Nyublek. Ya kan kalau Betawi terbalik itu nyublek. Ya Bu ya, Dunia Terbalik. Ini yang jadi suaminya Mpo Oca. Ya, ini namanya Kang Karsum. Yang nongkrongnya gosip, laki-laki tukang gosip dia doang. Gosipnya di warung. Kalau ibu-ibu di sini mah gosip nggak pernah di warung ya Bu ya. Di depan rumah juga jadi. Kadang-kadang sambil nyari kutu. Lu tahu nggak si Mimin kemarin beli kulkas. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Colok. Mana ini orangnya? Woi. Biarin aja Bu. Wah. Woi. Itu buat kiai. Lu dusun lu. Buat kiai didudukin, gua doain lu bisulan. Allah. Sekebon. Buset. Gede banget. Aduh. Ayo. Iya. Mengucap salam. Siap. Siap ngapain? Salam lah. Cie, janjian abu-abu. Cie. Jangan-jangan ini koordinator lapangan. Porlap. Ayo ngucap salam. Iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Bu, jawab ya Bu ya. Sahabat saya mau ngucap salam. Iya dong. Ayo. Ayo, walaupun sunnah memberikan salam, wajib menjawab salam. Betul. Ya, siap. Pakai assalamualaikum, jangan selamat siang. Iya. Kita Islam. Bener. Ayo. Iya mau salam ini. Siap. Iya siap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya salam doa, bener nggak? Salam doa, di situ ada keberkahan, ada keselamatan, Iya benar. ada kebahagiaan dan keberkahan. Bener. Silakan. Allah ya Karim. Ngasih tahu. Jawab ya, oke. Yang di sekolahan jawab, oke. Bismillah. Ya. Silakan. Iya. Ya. Pokoknya jawab. Wah kapan? Bagus nggak kena, ini ada batu cincin. Waduh kena sama benjol gua ini, ada. Gua mau salam tadi ibu. Wah. Oh ibu. Bu, aduh, pakai pempes kamu. Takut ngompol lagi ibu, mukanya sampai merah. Waduh, mendang-mendang putih. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga seguntum di atas batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Aneh juga ada pantun buat ente. Apa? Bunga sukuntum di atas batu. Cakep. Kang Karsum, muka lu kayak hantu. Bu, senang banget ibu saya dibilang hantu. Ntar ada kamera, mau diterkam dulu. Artis blow on. Apa? Kalau begitu namanya direkam. Oh, Diterkam mah kayak harimau. sehari mau kuntet. Wah. Betet bukan sembarang betet. Widih, cakep. Burung betet di atas pasir. Aduh. Kuntet bukan sembarang kuntet. Biar meong kuntet banyak yang naksir. Ya. Idi. Cakep mantunya. Iya. Idi. Luar Yuk. biasa. Apaan? Apanya? Siapa? Kenapa? Nggak tahu. Artis blow on. Macam-macam aja lu. Ya alhamdulillah Ya. kita bisa hadir Kang Betul. Karsum. Intinya Intinya silaturahmi dan Iya. mendoakan almarhum. Mm-mm. Semoga almarhum ini ditempatkan di taman surganya Allah. amin. Ya kan, dan bahagia almarhum melihat anak-anaknya, keturunannya berdoa buat Iya. beliau, ya Amin, kan. amin, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, doain biar teman saya istiqomah di pengajian. Amin. 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 Ya Bu ya, lu udah lama nih ikut pengajian. Udah. Ya kan? Iya. Lu bisa bahasa Arab nggak? Atau bisa percuma gaul sama Ustadz Hafiz kalau nggak bisa bahasa Arab. Oh bisa. Bisa. Oke, coba meong tes. Siap. Kalau bahasa Arabnya burung. Burung. Ya. Bismillah. Ta'irun. Ada ustazah lu, bener nggak ustazah? Bener kan Bu ya? Benar. Iya. Oke. Kalau bahasa Arabnya burung terbang tinggi. Burung terbang tinggi. Ya. Ta'irun tak turun. Perasaan bahasa sini juga nggak turun mah, emangnya bahasa Indonesia. Terbang. Nah udah yang waras ngalah dah. Iya. Coba nih. Kalau bahasa Arabnya burung terbang tinggi ketabrak pesawat jeger mati. Syukurin lu. Apa anda lo? Ta'irun tak turun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, coba tes lagi. Iya. Bahasa Arabnya mata. Mata. Gue emosi. Ainun. Tempat duduk tuh si Neng. Oh itu. Bocah. Bahasa Arabnya. Kursiun. Ah, ini enggak nih. Iya. Bahasa Arabnya terima kasih. Oh, terima kasih. Hatur nuhun. Apa Itu sih? mah bahasa Sunda, hartu nuhun. Kalau dalam bahasa Arab itu ujungnya ada un-unnya. Main un-ununya. Oh ya, Apa? wajah ganteng buat lu ada. Apa tuh? Soun. Ada unnya di situ. Lu juga ada Apa? bihun. Ya kita keluarga mie dong. Lu selain bahasa Arab, lu bisa bahasa Sunda nggak? Nah itu yang gua bingung. Nggak bisa. Bahasa Sunda. Nah, gua ajarin. Mau diajarin? Ya, Oke. bapak-bapak, ibu-ibu, ini Indonesia dulu. Indonesia dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang hadir sini, yang hadir di sini, kenalin saya, kenalin saya Kang Karsum, Kang Karsum yang paling yang paling ganteng. ganteng. Oke. Nah, itu. Nah, Siap. nih bahasa Sundanya. Heeh. Bapak-bapak jeung ibu-ibu, Bapak-bapak jeung ibu-ibu sadayana sadayana perkenalkan perkenalkan nami abdi nami abdi Kang Karsum Kang Karsum anu anu celepeng. celepeng. Ganteng ya. Sip. Karsum celepeng. Ya. Meong sama Ustadz nggak celepeng. Ya. Yang celepeng Kang Karsum. Ya. Nuhun. Baru ini artis blow on. Kok belaan sih? Hah? Emang Enggak, lu mah pinter. Celepeng lah pokoknya. Lu pinter nggak? Pinter. Serius? Serius. Coba gua tes Iya. tentang sejarah. Sejarah.
Banyak siap. anak muda sekarang, anak-anak kita nggak tahu sejarah. Iya. Nih contoh. Nah siapa nih? Mana? Bocah semua mana? Nah Neng, presiden kita yang pertama siapa Neng? Presiden. Yang Ayo. pertama siapa? Bapak Soekarno. Presiden kita yang kedua Soeharto. Presiden kita yang sekarang. Oke, bisa? Bisa. Oke. Tadi presiden kita yang sekarang siapa? Insinyur Joko Widodo. Oke. Pertanyaannya, Siap. siapakah nama bidan yang lahirin Pak Jokowi? Ayo. Tadi pertanyaannya nama presiden. Kok nama bidan? Emang presiden gak dilahirin? Dilahirin. Siapa yang bantuin? Bidan. Iya, kalau nggak bidan praji. Iya, Praji. Siapa namanya? Nah itu Yong, gue bingung. Namanya ada Siapa? Sarwiti. Sarwiti. Oh no, Sarwiti yang ketawa. Itu bukan Sarwiti yang ketawa. Siapa? Cok Oda. Namanya Cak Oda bagus. Udah, langsung aja baca. Ya udah. Kita ngaji ya Bu ya. Ya Bu ya, siap ngaji. Siap. Baik, ada yang lagi ngegayam nanggung takut ketelak. Iya, tadi adik-adik kita tentang sejarah. Sekarang sebelum Kiai, sekarang gua mau nanya Apa? sama ente, bagus nggak Ustazah ngajinya? Bagus. Bisa nggak ngaji begitu? Wah, jangan ditanya gue mah. Bisa. Bisa. Jangan ditanya Yong. Ah, bisa nih. Insya Allah. Bisa. Iya. Bisa. Insya Allah. Ketawa doang. Ya udah nih, gua tes hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ya, bisa. Di gua kayak sekolah, di sini dites mulu. Ya, artis itu harus pinter. Wah iya dong. Oke, sekarang gua tanya nih adik-adik. 1 tambah 1, 2. 4 tambah 4, 8. Ya. Bisa. Atau bisa timbang gitu doang mah. Oke, pertanyaannya Siap. buat Kang Karsum. Iya. Bang Udin bawa kambing 10. Bang Udin bawa kambing Ya, 10. 3 diturunin di pasar Rajak, 3 diturunin di pasar Kemis. Sisanya turun di mana? Sisanya. Tadi gimana tadi? Pak siapa? Pak Udin bawa kambing 10. Udin bawa kambing 10. 3 diturunin di pasar Rajak, 3 Iya. diturunin di pasar Kemis. Iya. Sisanya turun di mana? Gue bingung sih. Sisanya. Ya. Coba ente tanya. Aneh. Iya. Oke. Iya. Ayo. Nah. Pak Ustadz Hasan Ya. punya kambing 10. 10. Diturunin di pasar Raja 3. 3. Diturunin di pasar Kemis 3. 3. Mampus lo. Nah, sisanya turun di mana? Iya lo. Sini. Apa pertanyaan sisanya? Sisanya diturunin di mana? Ya terserah Ustadz Hasan. Ya kambing-kambing dia mau diturunin di rumah dia silakan. Di rumah gua juga boleh. Lu ngapain lu yang repot? Pak Ustadz Hasan nitipin ke gua kambing tadi. Oh lu mah bukan kambing, kebo. Jangan diomong. Dah langsung aja ngaji. Iyalah, enak sama Pak itu, Pak Kiai. Jamaah. Hei. Jamaah. Hei. Alhamdulillah. Lillah. Bukan apa-apa, ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Cakep. Pengajian lebih cepat, lebih bagus karena perut saya sudah lapar. Ibu-ibu datang udah nyendok, enak. Iya. Lah kita nggak tinggi-tinggi saya. Kalau dia mah enak, banyak cadangannya. Emangnya anda onta? Makanya jangan banyak gerak, Iya. takut keguguran. Astagfirullahaladzim. Bu, sebelum saya panggil Kiai, saya punya informasi mau. Tadi sudah diumumin sama MC awalan. Iya. Jadi buat jamaah yang ada di sini yang memiliki tetangga, saudara ataupun anak yang tidak mampu maupun duafa, saya ada yayasan Rodutul Ulum Guha di daerah mana? Rajek, Lembang Sari. Itu ada pondok pesantren, ada PAUD, ada MTS, ada SMA dan rumah yatim. Buat yatim sama kaum duafa gratis total sampai lulus. Alhamdulillah. Syaratnya cuma 2. Apa? Yang pertama mau belajar. Yang kedua masih bernapas. Ya iyalah.
Ya kalau nggak bernapas bingung ntar begini. Ih, masa sekolah gini-gini? Yang kedua informasi. Apa? Bu, saya punya oleh-oleh mau? Mau? Lagi ya Bu ya. Cius. Kita ngaji lah. Baik, Tosiah. Selanjutnya yaitu penceramah kita. Iya. Dari Indosiar, kalau samping saya Indosemen. Macam-macam. Dan saja kita panggil Tosiah kita, penceramah kita, guru kita bersama Al Mukarram Al Ustadz Hafidz As-Saifi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Yuk kita bersalawat. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna wabil hadi Rasul. Tawasalna bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Toha. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Muhammad. Habis makan jengkol takutnya mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantah segala ya. Saya doain yang jawab salam semangat, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, tepaeh-paeh sampai poe kiamat. Saya doain yang jawab salam kenceng balik di dia kebeli mobil-mobilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in tasha taj'alul huzna sahla. Amin. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun qawlan min rabbir rahim, wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta la ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bihikmatika wa maghfiratika ya Rabbal walhamdulillahi rabbil carager kabeh. Ada yang kena corona ada. Alhamdulillah sehat. Hadaratul mukarram wal muhtaram. Gede amat foto aing yo. Mobil khusus keluarga besar
Bapak Ustadz Haji Hasan, kita doakan beliau sehat badan panjang umur, amin. Yang saya hormati juga Kiai Haji Husni, kita doain sehat badan panjang umur. Yang saya doakan juga kepada para asatid ustadzah, wabil khusus kesepuhan tokoh masyarakat Kiai Haji Sanian, kita doain beliau sehat badan panjang umur. Ustadz Marpudin kita doain sehat badan panjang umur. Ustadz Endi kita doakan sehat badan panjang umur. Ketua Majelis Ta'lim Haja Markona kita doain sehat badan panjang umur. Wih lobo amat ya ngaran. Kita doain juga Ibu Masitoh, istri dari Kepala Desa Pengarangan, kita doain sehat badan panjang umur, amin ya robbal. Kita doain para aparatur pemerintah, kesepuhan kita, para habaib kita, wabil khusus sahib kita Bapak Meong tadi yang telah menjadi MC, kita doain beliau sehat badan panjang umur. Ya naon nih aya kejo segala. Iya. Doain mudah-mudahan Bang Meong sehat badan panjang umur beserta rekannya. Woi, mang nyusu mang enak ngeunahna peting-peting ya mang. Juga yang saya hormati Kiai Bahrul Hayat, didoain sehat badan panjang umur beserta para asatidz, para ustadzah yang hadir, yang insyaallah pada hari ini kita memperingati haul daripada mana namanya ini, muter-muter amat ya kita ya, Haji Maja binti Haji Asniah. Kita doakan almarhum al-maghfurlah, kita doakan mudah-mudahan di dalam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan insyaallah mendapatkan raudhatan min riyadhil jannah, amin. Allahumma akrimil arwah minna bil liqa khairil anam, bil liqa khairil anam, bil liqa khairil anam wa adkhilhum ilal firdausal a'la minal jannah, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati para ibu-ibu Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim naon ngarana? Al-Husni. Doain mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan berkah maulid, berkah haul, silaturahmi pengajian, pulang dari sini dosa-dosanya diampun oleh Allah. Insyaallah pulang dari sini rizkinya berlimpah. Mudah-mudahan biar kebeli sawah, mobil mewah. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa berkah. Insya Allah orang kalau pengajian, kalau ada ngedengerin kalimat Al-Quran, ngedengerin salawat, nasihat-nasihat baik, pulang dari sini dosanya diangkat sama Allah. Dibuangnya kemana? Dibuang sama orang yang pulang duluan sebelum acara selesai. Jadi hati-hati yang pulang duluan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya habis dipecat gara-gara corona, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan lagi. Yang lagi susah nyari uang dipermudah, nyari rezeki yang barokah. Berkah maulid Nabi, insya Allah pulang dari sini suaminya yang lagi kerja banyak duitnya, bisa ngebelin ibu-ibu yang kanan gelangnya 20 gram, yang kiri gelangnya 20 gram, cincina 10 gram, 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 10 jari, kalungnya 70 gram, gandulnya 50 gram, antingnya loba-loba 5 kilo, jeble-jeble congena keluar ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa merayakan maulid semenjak 2 tahun gara-gara corona. Waduh, Ustadz, Kang Meong, Ustadz, semua para pendakwah puyang. Lantaran jobnya pada hilang, Bu. Jadi makanya Ustadz, pendakwah, MC semua enak sama corona. Tapi alhamdulillah ini sudah bulan tahun ini insya Allah sudah mulai lagi maulid di mana-mana. Ustadz, MC semuanya pada senang. Sampai alhamdulillah maulid ini pada ustadz-ustadz dompetnya ibu-ibu kagak bisa ditekuk. Kulkas kagak bisa ditutup. Itu saking banyak berkatnya. Tuh, alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan corona cepat hilang. Amin. Insya Allah ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah. Insya Allah cakep-cakep. Ini ada yang kerudungnya kuning, merah, hitam, putih. Udah pada lunas belum kerudungnya? Oh udah, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, semua manusia akan mati. Ulangi, semua manusia akan. Yang kompak, semua manusia akan. Ustadznya mat, Pak RW bareng-bareng, lurahnya Pak RW. Pak RW mana RW tuh, doain mati. Pak RW, tukang bakso, bupati, presiden, semua akan mati, cuma satu. Apa nanti kita bakal di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu.
Makanya mati mah nggak ada yang tahu. Kata Imam Al-Ghazali ada 3 perkara yang tidak diketahui tentang kematian. Yang pertama auqat, waktu mati kapan nggak ada yang tahu. Bisa hari Jumat, bisa siang, bisa malam. Waktu mati kita nggak ada yang tahu kapan-kapannya, tahun berapa, bulan keberapa, nggak ada yang tahu. Yang kedua al-amkan, tempat kita mati nggak ada yang tahu. Ada yang matinya di masjid, ada yang matinya di pasar, ada yang matinya di jalan tol, ada yang matinya di pesawat, macam-macam tempat mati kita nggak ada yang tahu. Yang ketiga al-asbab, itu sebab mati nggak ada yang tahu. Bisa karena penyakit, bisa karena ketelan. Oh ketelak apa tuh? Kacang. Ada yang mati pada saat naik pesawat turun jatuh, ada. Nggak ada yang tahu kita mati. Mudah-mudahan kita berharap mati kita husnul. Kemarin ada artis namanya Vanessa Angel, bener bu? Vanessa Angel masih muda, cakep, kaya raya, populer. Mati nggak ada yang tahu di usia muda, bener bu? Kalau kita kaji di bab mahasinil maut, itu saya punya perkiraan Vanessa Angel matinya bagus. Matinya husnul. Bukan main-main bu. Semua Ustadz Habib Abdul Qadir Ba'bud, semua para abaib ini punya perkiraan Vanessa Angel matinya husnul. Kenapa demikian bu? Mohon maaf, Vanessa Angel dulu pernah, bukan ngomongin ya, ini kita ngaji. Vanessa Angel dulu pernah apa? Pernah mendapatkan isu semalam 80. Tahu di mana ibu? DP. Mohon maaf bu, orang satu kali zina itu 70 tahun amalnya dihapus sama Allah. Bayangin. Orang zina itu satu kali zina itu 70 tahun amalnya dihapus sama Allah. Umur kita belum nyampe 70 tahun. Cuma kenapa Vanessa Angel bisa dikategorikan mati bagus? Mohon maaf bu, kalau ada dulu cerita Habib Umar bin Hafid, ada seorang pelacur mati. 40 hari dipukul sama malaikat, kemudian di setelahnya dia bercahaya, dapat nikmat surga di dalam kubur. Ternyata pas ditanya kenapa kamu dulu kan melacur, kenapa bisa apa? Bisa bercahaya mukanya, dapat nikmat raudhatan min riyadil jannah. Oh saya dapat kenikmatan gara-gara ibu PKK ngomongin saya tiap hari. Bu, ada orang ngegosip, ibu ngegosipin orang. Mohon maaf, itu Vanessa Angel pas kasus 80 juta. Bukan satu orang yang ngomongin, satu Indonesia. Ibu satu orang ngomongin orang lain. Itu mohon maaf, 70 sholatnya yang diterima buat orang yang diomongin. 1 tahun, 1 sholat aja belum tentu diterima. Bayangin untungnya orang diomongin sama orang. Kalau kita diomongin, alhamdulillah. Nah, makanya kalau diomongin jangan marah bu. Untung orang yang diomongin itu mendapatkan pahala 70 sholat yang diterima dari orang yang ngomongin. Makanya Vanessa Angel bukan satu orang yang ngomongin, satu Indonesia berapa puluh juta sholat yang didapatkan oleh Vanessa Angel. Betul. Makanya mati itu nggak mandang amal, tergantung amal perbuatan kita. Makanya hindari gibah. Makanya berkah maulid ini kita introspeksi diri. Maka kita pas maulid perbanyak baca sholawat. Barang-barang sholawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Makanya kalau kita baca sholawat insya Allah mati husnul. Banyak baca sholawat. Nanti saya terangin gimana cara sehat dengan sholawat. Mau bu? Kalau saya dulu di aksi ini spesialisasi pengobatan. Jadi ibu nggak usah kalau saya lihat ibu YouTube saya itu ngebongkarin ustadz palsu
Ibu kalau ngelihat ada orang penyakit tiba-tiba pengobatan pakai telur keluar jalum, bohong. Nanti saya terangin. Mau Bu? Mudah-mudahan ada waktu. Waduh, setengah jam doang nih menjelang doa nih. Mudah-mudahan cukup ya Ibu. Hadirin rahimakumullah, siapapun orang yang senang dengan kelahiran Nabi merayakan Maulid, betul. Yang enggak senang dengan kelahiran Nabi cuma satu makhluk Allah yang namanya setan atau iblis. Siapa Bu? Yang kencang siapa? Yang kencang siapa? Yang enggak senang dengan Maulid Nabi yaitu iblis. Ulangi. Yang enggak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya daripada Ibnu Katsir, Ibna iblis ranna arba'alan natin. Iblis itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat cuma nangis 4 kali. Pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat nggak mau sujud sama Nabi Adam. Wa hina uhbita, ketika diturunkan dari surganya Allah. Wa hina unzalatil Fatihah, ketika iblis mendengar surat Al-Fatihah diturunkan. Wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis, iblis nggak senang. Jadi kalau ada orang daun ke dia, orang kemeri ke dia, orang mau ke dia yang nggak senang dengan Maulid, berarti orang tersebut tidak jauh beda dengan setan. Yang ngeharam-haramin Maulid adalah setan. Yang ngebubar-bubarin Maulid adalah polisi. Oh, Maulid bubar-bubarkan. Tapi insya Allah banyak polisi juga yang demen Maulid. Amin. Maka orang yang cinta Maulid pasti merayakan Maulid. Di Jawa yang cinta Nabi merayakan Maulid. Di Jawa Maulid. Ulangi, di Jawa, di Banten, di Tangerang, di Bandung ada yang merayakan Maulid pakai penceramah, ada. Di Banten it'amu to'am, arak-arakan makanan, ada. Ada yang baca Maulid simtudurar, ada yang dibai, ada yang Maulid dia ulami, ada yang burdah, ada yang syaraful anam, ada yang Maulid berjanji. Yang baca Maulid simtudurar pakai mahlul qiyamnya beda. Ya Nabi salam semuanya, ya Rasul salam, sallu ala nabi, ya Habib salawatullah. Ada yang baca Maulid ya ulami mahlul qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib ya Rasulullah salawatullah. Ada juga yang baca Maulid berjanji al jannatu na'imu as'adul lima yusalli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Imla bismidzatil aliyah. Biasa kalau di Kemeri, di Mawuk, di Banten yang mimpin ma'alul qiyamnya KPU. Ulangi apa? Yang kenceng. Kurang kompak. Sing tarik. KPU naon eta KPU, kepala penuh uban alias aki. Di Kemeri, di Mauk, di Rajeg, yang mimpin mahlul qiyam aki-aki. Ya Muhammad alaihi wasallam, ya Muhammad alaihi wasallam. Bang marhabaan dia, marhaba ya noloi, ini marhaba, marhaba ya marhaba wajaba syukru alaina. Yang mimpin aki. Ya, di sini kalau marhaban yang mimpin siapa Bu malam Jumat? Pemuda, alhamdulillah. Kalau subuh yang tarhim saha? Aki-aki. Wah, sarua bae. Kadang-kadang kita mah kalau subuh, puyang kalau ngelihat musola yang azan aki, yang qomat, yang sholawatan, yang imam, yang makmum, yang tarhim, yang nyolong sendal,
Aki-aki. Kadang kalau subuh yang ngebangunin aki-aki puyang. Coba kalau yang sholawatan tarhim subuh enak apa kagak, Bu? Kalau yang sholawatan tarhim subuh-subuh pemuda, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Enak kagak kayak gitu, Bu? Bangun kagak subuhnya? Bangun. Coba kalau aki-aki yang tarhim. Itu aki-aki kalau megang mic ditiup dulu sama dia. Itu kalau ngelihat mic-nya itu penuh karena ciduna. Bangunin subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ibu-ibu nyum. Tarhim nih. Ya arhamallahimin ilhamna. Ya arhamallahimin ilhamna. Salawatan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Puyang apa kagak, Bu? Puyang. Coba kalau pemuda kayak Kori tadi ya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Bedug. Bedug. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagi yang Bu, syarat husnul khotimah 2, sholat, sholawat. Apa? Sholat, sholawat. Sholat subuh jangan ketinggalan. Saya mau tanya, orang sini sholat subuh jam berapa bangunnya? Bu, lakinya kalau susah dibangunin subuh diapain? Ditarik? Jangan. Pernah saya dulu umroh, itu jamaah ada azan subuh di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lakinya ditendang. Bangun! Nggak boleh, walaupun ngebangunin subuh nggak boleh nendang laki, namanya durha. Itu jamaah sampai pulang, sampai sekarang kakinya pincang. Berarti nggak boleh. Kalau ngebangunin subuh sama laki yang halus diusap-usap. Manggilnya apa sama lakinya? Aa. Belagu amat, orang pengarangan manggil Aa. Bu, manggil apa ke lakinya? Bebeb. Bu, kalau ada azan subuh Allahu Akbar diusap-usap jidatnya. Ya, Bu ya. Allahu Akbar. Hudang subuh. Gak bangun juga, ke bawah lagi hidungnya diusap. Bangun subuh. Gak bangun juga, ke bawah lagi pipinya diusap. Bangun subuh. Gak bangun juga, ke bawah lagi bibirnya diusap. Bangun subuh. Gak bangun juga, ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun. Bangun. Gak bangun juga, Pok, ke bawah lagi jenggotnya tenggorokannya diusap. Bangun. Bangun. Gak bangun juga, Pok, lakinya, ke bawah lagi dadanya diusap. Bangun. Gak bangun juga, ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun. Gak bangun juga, ke bawah lagi. Bangun. Insya Allah itunya, Bang. Itunya doang, lakinya mah tidur aja. Makanya orang cinta Nabi subuh jangan kelewat, nih paling susah, betul Pak? Subuh nggak boleh kelewat. Syarat husnul khotimah sholat, sholawat 2, udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak kita ngaji. Sholat, sholawat, nih nanti saya terangin. Makanya kita maulid Nabi ini banyak sholawat tuh. Kita baca maulid bukan hanya pas peringatan maulid, pas pengajian doang. Baca sholawat bukan hanya pengajian doang. Di rumah pegang tasbih, baca sholawat, pegang kitab maulid, buka. Makanya kalau orang pengen bulan maulid ini dapat keberkahan, baca kitab maulid, berbanyak baca sholawat. Minimal kita tahu sejarah Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Syukur-syukur di bulan maulid ini kita bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Bu, saya mau tanya, pengen ngimpi Nabi? Pengen? Kemarin Nabi Bu datang, Bu, Ustaz, saya ngimpi apa? Ketemu Nabi? Bukan. Ketemu apa? Ketemu babi, kata. Terus besok motor ditarik deler, katanya.
Sial banget Ustaz katanya ngimpi babi mah katanya. Makanya ibu ngimpi Nabi. Ngimpi Nabi itu apa? Setiap ada syair yang dibaca setiap makhluk yang marla'a waj'aka yas'ad ya karimal wa. Ini ceramahnya agak cepat biar materinya nyampe semua. Marla'a waj'aka yas'ad, yang pernah ibu-ibu ngimpi Nabi yas'ad, hidupnya akan bahagia. Saya punya teman utang 2 miliar, tiap hari baca sholawat 1000, baca maulid, pas malam hari ngimpi ketemu Nabi, besoknya pas mau ditangkap polisi dilaporin. Itu orang utangnya ada yang lunasin. Hebatnya ngimpi Nabi Muhammad. Ada juga orang ngimpi Nabi diangkat derajatnya. Anak kecil usia 3 tahun ngimpi Nabi. Menurut riwayat 5 tahun ngimpi ketemu Nabi, diludahin sama Nabi, ditelan itu ludah Nabi dalam mimpi anak tersebut. Usia 7 tahun hafal Quran, usia 15 tahun sudah menjadi ulama besar yang bernama Al-Imam Syafi'i. Oh, hebatnya orang yang pernah ngimpi Nabi. Kemudian ada lagi kisah orang ngimpi Nabi. Mesantren dari kecil sampai dewasa. Itu dari kecil ngapal satu hadis kagak hafal-hafal. Satu pesantren bilang tolol, bilang dia idiot. Karena kenapa? Saking susahnya ini orang ngapal. Sampai bewokan dia ngapal hadis satu kagak hafal-hafal. Fatihah suka lupa, saking bodohnya ini orang. Kemudian satu malam ngimpi Nabi karena nggak tahan pada malam itu diolok-olok satu pesantren, berlindang air matanya, tahajud, baca sholawat 1000, ngimpi ketemu Nabi, dikecup keningnya oleh Nabi. Ketika bangun di pertengahan malam, orang tersebut langsung ngarang kitab hadis 4 jilid yang bernama Ibnu Sholah. Hebatnya orang yang pernah ngimpi Nabi. Ada anak kecil usia 3 tahun ngalamin buta. Buta 3 tahun mengalami kebutaan. Kemudian ngimpi Nabi. Di usia 7 tahun hafal Quran. 9 tahun hafal Kutubut Tis'ah. Kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidzi. Ini kitabnya tebal-tebal. Satu kitabnya. Itu 9 kitab usia 9 tahun sudah hafal. Kemudian usia 11 tahun hafal Kutubul Ghazali. Kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Dihafal usia 11 tahun. Kemudian menjadi ulama. Di usia muda mengarang kitab Ratib Al-Haddad. Beliau bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Doanya manjur sekali usap langsung sembuh. Hebatnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Orang juga ada yang pernah ngimpi Nabi yang bernama Al-Imam Al-Bushiri. Dulu sebelum mengarang kitab Burdah, Imam Al-Bushiri punya penyakit berat namanya stroke. Bu, tahu stroke? Ibu kalau ke Alfamaret, Indomaret pulang-pulang dikasih stroke. Iya. Saya mah kalau Bu, saya punya pasien itu penyakit stroke, suka kasihan, bener Bu ya? Kadang-kadang datang, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji cager. Alhamdulillah damel. Pak Haji kumaha daharna ngeunah teu loba. Alhamdulillah da emang loba ngeunah dua min ama ini. Alhamdulillah doa mudah-mudahan menempuh. Orang kena stroke enak apa kagak Bu? Kagak enak, bener Bu ya? Itu Imam Bushiri dulu kena stroke, kemudian malam ngimpi Nabi, diberikan burdahnya Nabi atau serbannya Nabi, diusap kepada Imam Al-Bushiri, ke wajah Imam Al-Bushiri. Kemudian setelah bangun, Imam Al-Bushiri langsung sembuh daripada stroke-nya. Hebatnya ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Langsung Imam Al-Bushiri ngarang kitab Burdah yang syair salawatnya selalu dibaca setiap pengajian. Maulaya salli sallu ala nabi lim daiman Allah Allah ala ril khal. Bahkan di dalam kitab Burdah ada satu kalimat faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami ya rabbi bil walil wafir ya wasi'al. Faqan nabiyyin, Nabi Muhammad adalah nabi yang unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul, wa bi ba'di riwayat 315 rasul, lebih unggul dari segi mana? Fi khalqin, penciptaannya, wa fi khuluqin, akhlak mulia beliau, lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul, wa bi ba'di riwayat 315 rasul, wa lam yudanu fi ilmin wala karamin. Kehebatannya, kemuliaannya, keilmuannya, kehebatan Nabi Muhammad
tidak ada satu nabi dan rasul pun yang mampu menandingi baginda Nabi Muhammad. Takut ibu ngimpi nabi kayak gimana si Nabi Muhammad dalam kitab berjanji abyadul launi musyarraban bi humratin. Nabi Muhammad itu abyadul launi musyarraban bi humratin. Bu, Nabi Muhammad mah kulitnya putih kemerah-merahan, kulitnya putih kemerah-merahan. Itu kalau malam Nabi Muhammad kulitnya bercahaya kayak bulan purnama, ka'annahul badru fi tamam. Makanya sahabat itu kalau Nabi datang itu disambut tala'al badru min thaniyatil wada' wajaba mada'a lillah. Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama, kulitnya putih kemerah-merahan. Gak kayak kulit orang daun, Bu. Gak kayak kulit orang Rajeg. Gak kayak kulit orang Cikupa, Pasar Kemis, Tangerang, digaruk-garuk hauk ngebul. Kulit orang mah busik, betul Bu ya? Nabi Muhammad wasi'al jabin, jidatnya lebar. Ini siapa tahu nih yang kalau ada orang cerita Nabi insya Allah berarti ada kesempatan ngimpi Nabi. Ini dengerin Bu. Ini wasi'al jabin, jidatnya lebar, zajabatin hilaliyah, bentuknya rapih kayak bulan sabit. Jidat kita menjenong Bu ya. Nabi Muhammad itu hidungnya mancung, alisnya rapi cakep dipandang oleh mata. Wasi'al ainain, matanya belok. Itu bola mata Nabi Muhammad hitam-hitamnya gede sehingga putih-putihnya kecil, indah dipandang oleh mata. Kemudian apa? Akhalahuma, kedua belah matanya dari lahir ini ada sifatnya. Ibunya haus sifat. Naon tak usifatnya. Ibu-ibu zaman sekarang pengen cakep ada hitam-hitamnya pakai airliner. Bener Bu ya? Kagak ada airliner spidol jadi baik kumanehna. Bulu mata Nabi Muhammad cakep lentik. Nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang pengen cakep bulu matanya pakai bulu mata palsu. Kagak ada bulu mata palsu, belara kelapa ditempel sama dia. Ibu-ibu zaman sekarang mah pengen cakep bedak putih, Ibu ya. Eyeshadow ungu, bola-bola emping, lipstik merah, ya. Bedaknya putih, eyeshadow ungu, bola-bolanya pink, lipstiknya merah, lehernya coklat. Warna-warni kayak rainbow cake Bu. Nabi Muhammad itu wasi alfam, mulutnya lebar, cakep, tipis, indah dipandang mata. Mufallijal asnan, giginya carang, rapi. Giginya agak carang, nggak rapet, rapi, indah dipandang oleh mata. Orang zaman sekarang gigi pengen rapet pakai behel. Bener Bu? Dulu mah behel buat bangunan, sekarang buat gigi. Ya, naon ceng, iya. Bu, orang dulu mah giginya rapi. Nabi Muhammad giginya rapi. Orang zaman sekarang mah mohon maaf gigi pengen dibehel. Emaknya jualan terasi gigi pengen dibehel. Belaga, bener Bu ya? Mak, saya pengen gigi dibehel. Padahal orang nggak mampu. Kenapa gigi pengen dibehel? Biar gaul katanya. Wih, Neng, kalau misalnya orang kota mah gigi dibehel yang nyangkut spaghetti, bener Bu? Orang kota gigi dibehel yang nyangkut Pizza Hut. Orang kota gigi dibehel yang nyangkut hamburger. Orang daun, orang Rajak gigi dibehel yang nyangkut kangkung sama bala-bala. Bener Bu ya? Nabi Muhammad itu maktunan maktu asyura lahir, tali pusar keputus udah dikhitan. Kemudian kharra sajidan dalam keadaan sujud, tangan ke atas, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ketika sujud, ummati ummati, mengatakan umatku umatku. Kemudian wa araquhu kal misk, Nabi Muhammad itu keringatnya wangi melebihi minyak misik. Kalau Nabi duduk di sini 1 kilo itu wanginya udah kecium Bu. Itu hebatnya keringat Nabi. Zaman dulu orang Nabi keringetan itu keringatnya berebut. Sahabat kalau Nabi keringetan berebut keringat Nabi. Makanya ada sebagian sahabat kalau Nabi keringetan itu diusap keringat Nabi pakai anduk, diperes, dimasukin ke botol. Kalau ada orang walimah, orang mau hajat, orang pengen wangi, datang ke sahabat minta setetes keringat Nabi, diusap ke seluruh badan, bertahun-tahun wanginya kagak hilang-hilang. Bu, hebat nggak keringat Nabi? Saya pernah beli, mohon maaf Bu, parfum kecil harganya 3 juta di Turki. Itu paling awet 3 hari. Itu 3 juta, kecil banget Tuan. Paling awet 3 hari. Ini sampai bertahun-tahun wanginya. Hebat apa kagak? Hebat. Makanya saking soleh Siti Aisyah, kalau Nabi keringetan diusap keringetnya sama Nabi, dicium sama Siti Aisyah. Itu hebatnya solehannya Siti Aisyah. Jadi ibu-ibu pengarengan kalau pengen jadi wanita solehah, contoh Siti Aisyah.
Ya, jadi lamun salakina balik ngojek tah ya. Salakina balik ngoyos. Nah. Ka dieu. Naon Neng? Buka baju. Naon atuh? Buka baju. Cak ustad dia mah. Buka baju. Wis naon dek diperkosa aing meureun cenah ya. Buka. Geus dibuka. Dek naon? Karingatna diusap ku ibu-ibu. Saatosna diusap, dicium. Insya Allah pingsan. Atau beda keringat Nabi sama keringat kita mah bener. Itu keringat Nabi mah ketika dulu diusap sama Nabi pakai sapu tangan dikasih sama Anas bin Malik. Apa yang dilakukan Anas bin Malik? Itu sapu tangan dilempar di api. Hei Anas bin Malik, itu sapu tangan suruh bersihin kenapa dilempar di api? Apa jawab Anas bin Malik? Aku lebih tahu Rasulullah. Lihat sedikit pun api tidak mampu membakar sapu tangan karena di dalam sapu tangan tersebut ada keringatnya Nabi Muhammad. Itu hebatnya keringat Nabi. Bu, sekarang sudah ada peninggalan Nabi di Temboro ada 20 lebih sama sahabat. Di Cinere di Depok itu ada 40 item. Dari mana? Dari Turki, dari Suriah, dari berbagai macam negara dikumpulkan di Indonesia. Itu yang jaga teman saya itu Ustadz Ian, Kiai Aan yang ngurus artefak tersebut. Ada sorban Nabi, ada rambut Nabi, ada keringat Nabi. Bu, ini kisah nyata, Bu. Saya masuk dalam ruangan tersebut ketika diundang pertemuan itu. Nih simak Bu, dengerin. Ini masuk ruangan tersebut, itu wanginya luar biasa. Itu ruangannya gede. Satu rumah ini Bu, itu lega. Itu tempat museum. Pas masuk itu wangi. Saya pikir wangi apa? Saya telusuri, datang di satu kotak ada lubang kecil. Ternyata bersumber dari sorban Nabi. Ketika saya tanya, ini sorban wangi. Diapain? Pakai minyak wangi apa? Wangi banget, beda. Saya hafal pada ribuan parfum, tapi aroma ini luar biasa. Saya belum pernah nemu. Apa kejawab orang tersebut? Ini sorban dulu pernah kena keringat Nabi. Turun-temurun. Ini dikasih sama sahabat. Sampai sekarang gak pernah dicuci. Gak pernah dikasih parfum. 1400 tahun. Sampai sekarang wanginya dari Nabi hidup sampai sekarang wanginya kagak hilang-hilang. Bayangin Bu, itu cuma kena keringat Nabi. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Saya pernah dulu didatangin rambut Nabi dari Madinah di majelis saya. Itu rambut dicuci Bu, itu bisa jadi obat. Rambut cucian Nabi itu bisa jadi obat. Istri saya pernah kena ini benjolan gede gini. Dokter udah memvonis macam-macam, gak bakal punya anak lagi dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Saya ingat itu rambut air suci Nabi saya minumin. Saya minumin kayak 3 hari itu benjolan hilang. Saya punya anak itu lahir skala dinicu Bu, keracunan ketuban. Itu sampai alat itu dokter skala jantung 60. Saya taruhan sama dokter, dok kalau saya masuk ke ruangan ini nggak boleh masuk ke ruangan nicu, ini ruangan khusus. Saya ribut sama dokter, masuk ruangan tersebut, saya bacain sholawat, saya baca ratibul adad, saya usap pakai air rambut cucian Nabi, kemudian diminumkan, kemudian ditetesin ke anak saya. Itu ketika keluar itu yang tadinya skala jantung 60 jadi 90/100. Sampai dokter heran-heran, ada sebuah keajaiban di balik air rambut cucian Nabi Muhammad. Bukan ngada-ngada Bu, saya pernah teman diracun minum air cucian rambut Nabi, kagak bisa racun itu berfungsi di dalam tubuh. Itu hebatnya baru air rambut cucian, belum ketemu Nabi Muhammad. Makanya mudah-mudahan orang pengarangan bisa ngimpi Nabi, amin. Saya mau ijazah doanya, mau Bu? Mau. Balik dari sini amalkan insya Allah. Ini udah mau zuhur nih, gimana lanjut apa enggak nih? Lanjut aja nih sampai jam 12 ya, nanggung 20 menit lagi kita punya waktu. Bu, Pak, ini kalau misal kita pengen ngimpi Nabi silakan hafalkan, simak. Orang yang pengen ngimpi Nabi amalkan doa ini. Di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim, halaman 124-125. Nama kitabnya Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim, halaman 124-125, bercerita seorang ulama, seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi. Thariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia, bercerita di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim, halaman 124-125. Beliau bercerita, Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi, Ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kata Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi, saya jumpa sama Nabi Muhammad di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, wahai ya Abdul Mawahib, wahai Abdul Mawahib, qul inda naum, katakan kalau kamu mau tidur, ucapkan kalau kamu mau tidur,
amalkan dan baca. Kalau kamu mau tidur, apa yang harus saya baca Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan 5 kali. Baca a'udzubillah berapa kali? Yang ngedengerin insya Allah ada ijazahnya dari doa ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim khamsan 5 kali. Bismillah berapa kali? Ulangi. A'udzubillah berapa kali? Bismillah berapa kali? Baca sebelum apa? Tidur kondisi wudu. Kondisi punya wudu. Mau tidur punya wudu. Wajib. Sunnah. Kemudian baca. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah Nabi Muhammad halan pada malam ini di dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita bisa jumpa wajah Nabi Muhammad di bawah barisan Nabi Muhammad. Doanya sepele tapi manfaatnya sampai hari kiamat kita diaku jadi umatnya Nabi. Kata Syekh Abdul Mawahib Asyadil At-Tulisi bertanya, ya Rasul, jika saya tiap malam baca doa ini, jika umatmu ngamalin doa ini, apa yang akan kami dapatkan? Fa'ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut. Tuh janjinya Nabi Muhammad. Hafal doanya tadi Bu, hafal tuh? Iya aing mah. Coba ulangi, Allahumma. Hafal tuh? Iya aing malah. Ulangi ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Udah tahu beda, diikutin aja. Berarti kagak nyimak dari tadi ngobrol mulu ini. Ya, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Ih aing malah. Ulangi deh. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Ih aing malah. Ulangi deh ya. 2 kali deh nya. Ya, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Ulangi sekali. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Coba lamun kieu yameteku dan si abang yamet. Ih tolol nenek-nenek abal. Ara-ara kimoci. Ara-ara kimoci abang ara. Ih tolol eta apa. Ih. Atuh sholawat dan doa gitu segitu pendek nata apal lagu gituan hafal. Bener. Tugas kita nih, Ustaz Hasan nih. Aduh Masya Allah. Ustaz Haji Hasan nih, tugas nih. Bu, budak-budak orang sok nyanyi gitunya. Oh sok nyanyi gitu. Apal sih ya? Ih, apal. Coba ulangi. Yamet kundansi. Yamet kundansi abang yamet. Ara-ara kimoci. Ara-ara kimoci abang ara. Dibahas mual ya Bu. Dibahas mual. Bahasnya, saya punya teman, ini tadi baru ngundang dari Jepang. Dia mengundang di Jepang dakwah. Bu, saya punya teman di Jepang. Ngirim link video. Ya lanjut. Ya lanjut. Dia punya link video kirim. Ngirimnya apa? Yamete kudasi. Itu kirim link video. Sad, ini lagu viral ya di Indonesia. Betul. Tolong sampaikan di ceramah. Emang kenapa? Itu Bu, Yamete kudasi itu bahasa Jepang. Yan bete kudasai. Lamun cak urang nama aduh ulah gitu. Ara-ara kimochi. Artinya naon Ustaz? Aduh enak. Biasanya nanya sama teman saya di Jepang. Emang kenapa itu kalimat sampai di ceramah? Anak-anak muslim kita banyak nyanyiin kayak gitu. Ini kurang ajar. Ini pencapaian, ini Masya Allah. Ngerusak generasi muslim kita. Emang kenapa? Yan bete kudasai, ara-ara kimochi adalah satu kalimat yang selalu diucapkan oleh bintang-bintang porno di Jepang. Mohon maaf, anak-anak kita nyanyiin. Negatif apa kagak Bu? Negatif apa kagak?
Jadi lamun ayaan budakna nyanyi yan bete kudasi kelepak bae. Iya tuh, mohon maaf Bu, bahaya. Bahaya, kalimatnya sepele. Ibu kalau lihat saya di YouTube itu hipnotis 2000 orang. Itu karena kenapa? Saya 15 tahun paham dunia otak. Bahayanya kalimat diucapkan sekalipun kagak ngerti. Oh, na'udzubillahimin. Makanya anak kecil zaman sekarang Bu, waduh, tidak jauh beda. Dikit-dikit HP. Enggak sedikit anak kita ngomong tolol ke orang tua zaman sekarang. Bener Bu? Yang ngajarin orang tua ngajarin kagak. Sekolah ngajarin ngomong tolol kagak. Dari mana dia belajar? Dari HP. Dari apa? HP. Mohon maaf Bu. Pagi-pagi siangnya, malam-malam lagi modal. HP-HPan baik. Bener. Ada yang main tai kotok. Aplikasi, ada yang ngaran aplikasi tai kotok. Oh, ya TikTok ya. Itu mata melotot, alis diangkat, hidung dimengarin, bibir dimeretin, lidah dimeletin, percis kayak orang stroke belum diurut. Bener Bu? Bener Bu? Terus ada juga anak-anak yang nyanyi apa? Macem-macem. Ibu-ibu zaman sekarang, mohon maaf, jangankan anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang, nenek-nenek punya HP. Bener Bu? Nenek-nenek kuari mah boga HP, baik boga WA. Nenek-nenek boga WA nyian grup ngarana Roni rombongan nini. Bener Bu? Atuh bahala mah Bu, orang ketemu kiai, ketemu ustad, minta doa, minta berkah. Bener Bu? Zaman sekarang mah ketemu ustad, ketemu kiai, minta selfie. Bener Bu? Zaman dulu orang punya masalah, ambil wudhu, gelar sejadah, minta ya Allah angkat segala kesusahan ini. Kan gitu. Orang dulu zaman sekarang punya masalah, buka HP, buka status WA, diklik, ya Allah cobaan apa lagi yang kau berikan. Betul. Segalana status WA. Na'udzubillahimin. Makanya kita kembali lagi kepada sunnahnya Nabi Muhammad. Terakhir Bu, saya mau tanya, jamaah sini ada nggak yang cinta Nabi? Pasti semua ngomong ada. Ya kalau ngomong ada, cuma yang mempraktikkan satu kecil contoh sunnah yang gak boleh ditinggalkan. Siapa jamaah sini yang sekarang bawa siwak? Angkat tangan. Oh, berarti tercinta Nabi ya tamah. Woi, kamsinah. Ada yang bawa siwak. Yang bawa siwak angkat tangan berdiri, saya kasih hadiah. Yang bawa siwak. Bu. Ada. Dia tuh kudu dibawa baik. Di mobil mah urang satu box siwak. Ada. Siwak. Ada satu. Oh, sini Bu. Ya, sini. Berapa orang? Satu. Ya udah sini Bu. Ya, sini. Jal, sini jal. Masih. Maju Bu, maju. Enggak apa-apa maju sini. Gue sini. Di sini aja enggak apa-apa. Mau dibereh hadiah. Jangan. Sini Bu. Sini cepetan Bu, waktu. Sini. Nah, sini. Ya, di sini taruh. Udah sambil nunggu. Bu, siwak itu manfaatnya sama yang punya kolesterol tinggi, sering nyiwak, ini bisa seimbang. Bu, dengerin Bu, dengerin ke depan. Dulu pernah ada penelitian orang menghilangkan bakteri di mulut itu cuma pakai alkohol enggak hilang, cuma pakai siwak ini semua hilang. Penelitian di mana? Di Eropa ada. Jadi orang kalau kenapa punya penyakit berat karena mulutnya kotor. Dan itu disebut Udu Muhammad, Syajaratu Muhammad, pohonnya Nabi Muhammad atau pohon arak. Ibu, sunnah kecil apa? Sunnah kecil meluk suami. Ibu pernah meluk suami? Bu, Nabi itu kalau keluar rumah meluk istrinya, istrinya meluk suaminya. Pulang dari luar itu meluk istrinya, meluk Nabi Muhammad itu, istrinya itu. Itu sunnah. Jadi ibu kalau lakinya mau kerja, mau nyawah, mau ke kantor, mau kemana, dipeluk. Ya Bu ya? Sok itu sok. Sok dong, bener Bu. Ibu pernah kayak gitu sering. Suami mau pulang kerja dipeluk, pelukan hangat 15 detik. Pernah? Itu sunnah. Itu Bu.
sunnah kemudian mau berangkat dicium suaminya itu sunnah. Kalau ibu ngaku cinta Nabi, lakukan itu di rumah. Betul? Betul. Ustadz, emang manfaatnya apa? Ibu silakan tanya dokter. Ibu kalau meluk suami bukan hanya sunnah. Ibu nyium suami bukan hanya sunnah. Tapi kata dokter apa? Kalau meluk suami 15 detik bu, pelukan hangat. Jadi kalau suaminya, papa mau kemana? Mau kerja, dipeluk. 1, 2, 3, 4, dui. Dan bini aing yang hitung. Naon ya? Di hati aja dihitung, dikira-kira 15 detik. Dipeluk suaminya. Itu mengaktifkan satu hormon namanya oksitoksin. Hormon oksitoksin itu apa? Suami pulang kerja pasti stres, ibu peluk, itu bisa menghilangkan stres. Ibunya hilang stres akibat capek, bapaknya juga ngilangin stres akibat capek. Kemudian aktif hormon endorfin, hormon yang mampu melawan sel-sel penyakit. Kemudian ibu kalau kurang oksitoksin, seorang manusia kalau kurang endorfin, maka akan timbul kata dokter Shigeo Haruyama, namanya The Miracle of Endorphin. Ada satu buku, akan aktif satu hormon namanya non-adrenalin. Hormon tersebut hormon beracun, bahaya, diabetes gara-gara non-adrenalin, kolesterol non-adrenalin, kanker. Kemudian apa lagi? Keluhan usus, pencernaan, paru-paru, semua karena hormon beracun namanya hormon non-adrenalin. Kenapa? Karena kekurangan oksitoksin dan endorfin. Hormon adrenalin itu kalau diurutkan berbahaya. Kedua setelah bisa ular kobra. Bayangin bu, saking bahayanya hormon sampai Nabi Muhammad ngasih tahu kalau pengen oksitoksinnya aktif, suaminya mau keluar rumah dipeluk, dicium. Sok itu bu. Bukan hanya sunnah, oksitoksin, endorfin aktif, ada pahala juga. Apa pahalanya? Pahalanya seperti nyium hajar aswad. Ibu ke Mekah belum tentu bisa nyium hajar aswad dari corona, betul? Betul. Ibu nyium suami, pahalanya nyium hajar aswad. Apalagi selakina hidang, hajar aswad bisa neta. Benar bu. Kisah terakhir. Ada satu kisah. Ada satu kisah, satu dokter, ini mepet nih, kalau kita ceramah siang saya kayak gini mepet nih, sebetulnya ini perlu disampaikan. Bu, mau disampaikan? Ini siapapun ibu, kalau ibu butuh saya sampaikan, kalau sudah kita tutup. Bu, ibu kalau punya orang sakit di rumah, sakit berat, tadi Pak Lurah sakit, ada resepnya. Saya kemarin ketemu Habib Bagir, dia cerita ada satu dokter dari praktek di Amerika, di Australia. Dia cerita 10 tahun neliti kehebatan sholawat. Ternyata ada satu zat keluar dari otak kita menyehatkan tubuh kita. Namanya apa? Ustadz, ente teliti. Saya teliti, ketemu satu cerita jurnal dari buku, dari internet. Ada satu kisah seorang dokter dari Korea. Dokternya dari mana bu? Korea. Punya pasien jantungnya busuk. Jantungnya apa? Busuk. Ibu jantung bengkak itu potensi kematiannya tinggi. Ini jantung busuk tinggal nunggu hari mati. Tinggal nunggu hari doang. Tapi ini dokter bersikukuh pengen nyembuhin pasiennya. Apa yang dilakukan? Diambil sel induk dari tulang belakangnya, disuntikan ke jantungnya. Itu dokter 99% itu pasiennya yang jantung busuk langsung sembuh daripada penyakit jantung busuknya. Tuh hebatnya apa? Sel induk. Kalau bahasa kedokteran hafalkan bu, stem cell. Hafalkan siapa? Stem cell. Bu, ada di Cina perempuan usia 70 tahun itu kelihatan walaupun udah punya cucu kelihatannya 25 tahun. Kenapa? Ternyata terapi stem cell. Pernah lihat bu? Ada. Kemudian ada juga seorang pasien itu tersebut, ya kan? Kemudian datang ke dokternya, dok kenapa bisa sembuh? Stem cell itu hebat. Ini ketika kita di usus punya penyakit, suntik stem cell sembuh. Lumpuh, suntik stem cell sembuh. Ini kemudian orang dokter tersebut keliling dunia, ketemu satu dokter di Al Jazeera. Dokternya ahli tasawuf. Beliau mengungkapkan bahwasanya, dok ini coba stem cell itu hebatnya seperti apa? Diteliti ternyata ada sebuah pancaran cahaya terpancar di stem cell. Ternyata teringat satu kalimat, wa jami'il anbiya wal mursalin wal makhlukin khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dari para nabi rasul, kita umat manusia diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi bu, stem cell itu adalah nur Nabi Muhammad. Ibu kalau mau suntik stem cell di rumah sakit, ngikur daripada 50 kg berat badan,
itu bisa 50 juta sel punca. Berarti 110 juta yang 50 kilogram. 2 kali lipat 220 juta. Serta 3 kali lipat 330 juta. Kebayar? Kagak. Mohon maaf Bu, kalau kita pengen aktifin stem cell cukup sholawat kepada Nabi Muhammad. Di Cina itu ada orang umurnya ratusan tahun itu terapi stem cell. Mereka kalau lahir itu ari-ari, tahu ari-ari Bu? Ditaruh di bank plasenta di satu rumah sakit di Guangzhou. Itu kalau mereka sakit diambil stem cellnya disuntikkan. Itu siapa sangka bisa awet muda. Kemudian bisa sampai usia ratusan tahun. Itu terapinya apa? Stem cell. Terapinya apa? Stem cell. Kemudian Bu, makanya saking adanya stem cell itu di ari-ari. Makanya bayi kita kalau di USG itu ada cahaya. Itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Stem cell itu nurnya Nabi Muhammad. Bu, makanya ibu-ibu zaman dulu kalau anak kecilnya itu tali pusarnya copot. Itu disimpan, bener Bu? Dimasukin kemana? Di air, diminumin. Siapa sangka itu bisa nyembuhin, bener. Dan di dalam tali pusar tersebut ada nurnya Nabi Muhammad. Itu hebatnya stem cell. Ya Bu ya. Makanya ibu kata dokter tadi, kabar gembira. Kalau ibu pengen sehat, maka mengaktifkan stem cell atau nurnya Nabi Muhammad. Insya Allah 1 kali mengaktifkan stem cell itu membutuhkan 1000 sholawat setiap harinya. Di Yaman ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Hariri. Yang mana Syekh Muhammad Hariri tersebut ini dari lahir sampai tua ini nggak punya jantung. Sampai dokter dari Amerika heran. Kok ada manusia nggak punya jantung? Ini satu keajaiban. Manusia bertahan hidup tanpa jantung. Ternyata amalan Syekh Muhammad Hariri adalah tidak lain tidak bukan Syekh Muhammad Hariri bersolawat kepada Nabi Muhammad sehari 10.000 solawat. Makanya orang-orang yang usianya panjang sehat itu banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ya Bu sini kasih hadiah sambil keliling. Sini Bu, sini Bu, sini. Nih sini Bu, cepetan Bu. 1 orang kan, yang bawa siwak berapa? 1 aja. Ya sini. Tim Bang Myong siap. Dah. Ibu jangan pulang dulu sampai ditutup doa, betul? Nanti tunggu Kiai Ayat. Sini Bu, sini Bu. Nah, sini. Mana? Sini. Maju Bu ke panggung. Habat. Fresh care. Nah, udah loba hadiahnya. Sini. Ibu, sini Bu. Naik. Enggak, di sini Bu. Sini Bu. Enggak. Mana siwaknya? Siwaknya sering dipakai. Nah, ini Bu salah satu orang yang cinta Nabi. Makanya orang yang cinta Nabi enggak pernah lepas siwak. Bahaya. Hah? Oh, Masya Allah. Ini Bu, Haji. Ini ada fresh care. Ini buat masuk angin ya. Nah. Ini ada minyak wangi Maghrib. Terus ini ada habbatu. Ibu kenal? Pernah dengar habbatu soda? Ini salah satu terapi sunnah. Jadi kalau usia 40 tahun ke atas wajib minum habbatu soda. Ini habis bisa berbulan-bulan Bu. Nah ini boleh, ini nanti ada air saffron. Ini yang saraf kejepit bisa terapi kayak ini. Kemudian yang lambung bisa terapi ini, yang paru-paru bisa terapi dengan ini. Kalau ini obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ibu mau habatus soda mau madu? Habatus soda apa madu? Habatus soda ingat jangan yang cair, yang biji. Mau dibeli dimanapun jangan yang cair, yang biji. Ini kandungannya pregnenolon, bisa meriset hormon ya. Kalau ini mampu mengecas energi tubuh kita. Jadi kandungannya saffron. Ini Turki ya Pak? Turki. Saffron Turki adalah saffron yang terbaik. Jadi ada Turki, ada Iran, ada India. Ini yang terbaik berarti. Saffron terbaik itu 1 gramnya itu 1 emas, Bapak. 1 gram emas 800.000. Jadi 1 gram itu cuma segini Bu, seujung jempol. Jadi seujung jempol ini 1 hektar. Jadi 1 hektar itu panennya cuma seujung jempol. Dan ini berapa helai gitu kan. Jadi insya Allah ada kesehatan juga. Ini habatus sauda ini pregnenolon. Jadi untuk riset hormon, kenapa orang punya penyakit karena hormonnya masalah. Yang diabetes, yang kolesterol saya sarankan ini. Insya Allah yang punya penyakit ginjal juga saya sarankan ini. Jadi udah banyak, saya nggak mau banyak cerita, silakan. Yang beli pasti akan rutin. Ini ada takarannya Bu ya, silakan diminum. Masih mau lagi hadiah Bu? Lambung baiknya madu hitam.
Cuma nggak habis ya? Habis. Ini ada amalan ngimpi Nabi. Ibu yang mau silakan. Amalan ngimpi Nabi sama sholawat penarik rizki. Ijazah, semoga bisa diamalkan. Kalau ibu mau lembarannya seikhlasnya mau 500.000 silahkan. Nanti ada tim yang keliling. Ini bang berapa harganya? Ini air saffron 10.000. Sambil keliling kita sambut Kiai Ayat untuk ke panggung biar nggak makan waktu. Sambil sholawatan sambil ada tim yang keliling. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mau dikelilingin nggak lembarannya? Mau ini? Nanti ada yang keliling. Kalau yang saffron itu yang tim kuning ya. Kalau yang ini yang parfum, yang ini silakan. Semua sama aja, insya Allah ngebantu perjuangan dakwah. Ya, ngebantu Malaysia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau Kiai Ayat ke panggung. Ya. Salawatullahi ta'asya Ashrafa ruslil lataib Wa ta'ummul ala jama'a. Sambil keliling. Ma badanurul kawakib. Ya, yang bisa bersalawat. Aqbala sa'adu alaina wal hana min kulli janib falana al bushra bisa'adin ja'ana min khairi wahib. Ya Nabi sallu salam, ya Rasul salam, ya Habib alaika salawatullah. Ya Abu Hurairah. Jalan qad tajalla bil masyariq wal magharib. Marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib ya Nabi. Yuk semuanya, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, yuk bersalawat. Ya Rasul alaika ya Habib salawatullah. Marhaban ahlan bisyamsin khafiyat. Ya, jangan pada pulang dulu sebelum kita tutup doa, karena ada keberkahan yaitu di doa. Marhaban ahlan bisyamsin qad mahat kullal ghayahib man tawajjah nahwa babik ma raja' min dhaka khaib waghfir dhanb abdin qad atana nahwaka taib ya Nabi. Ya, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, berkah di akhir. Ya Rasul salam alaika ya Habib salawatullah. Ya Rasulullah hijina li
بزيارة قصدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا نبي يا رسول سلام يا حبيب عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله جل جلاله يا رسول الله جل جلاله قاصدين ارتجي بك الشفاعة عند رب يا رسول الله جل جلاله قاصدين ارتجي بك الشفاعة. Ibu-ibu, nah, nanti jualan bisa dilanjut, nanti kita doa dulu. Ya, kita doa dulu ya. Jualan nanti kita dilanjut di meja depan Bu ya. Silakan yang mau, nanti yang mau zafron, yang mau habatus soda, minyak wangi ataupun lembaran, silakan nanti setelah acara. Kita khusyukkan dulu doa. Mohon maaf dari kata-kata yang salah. Alisallallahu alaihi khotawanisan, unsyadil luput dari kesalahan dan kelupaan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup doa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu semua, sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang almarhum kita doakan ini mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah, dilapangkan di dalam kuburannya. Kita yang hadir dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala fitnah-fitnah. Negeri yang kita cintai ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diamankan, dijauhkan dari fitnah-fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang lagi pesantren, yang lagi sekolah, mudah-mudahan anak cucu kita dari anak cucu yang soleh dan soleha. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Fil awwalina wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim. Amin. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما ما تشاء. فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها رحمة من سواك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, itulah doa penghujung acara kita. Sekali lagi diinformasi yang mau habatus soda maupun seremban masih ada di dekat panggung ya, depan panggung. Iya. Sapron dan lain-lainnya. Ya. Semuanya bermanfaat. Semua yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Amin. Disembuhkan penyakitnya. Amin. Dan yang tadi kita doakan almarhum. Amin ya Allah. Bapak Haji Maja binti Haji Asniyah. Semoga almarhum bahagia di surganya Allah. Amin. Bersama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi yang mau air sapron habatus soda ada di panggung, depan panggung ya, depan panggung. Ya baik, acara demi acara. Tadi doa dan sekaligus penceramah terakhir, yaitu berakhirnya perjumpaan pada siang hari ini. Iya. Kita selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah, dibukakan pintu seluas-luasnya
Saya Meong Oplat. Saya Kang Karsum dunia terbalik. Saya akhiri bila topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu diminum. Ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim